Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di podcast pertama saya kali ini, saya ingin mengajak teman-teman pendengar semua untuk membahas sosok yang paling berpengaruh terhadap perkembangan Islam di Jawa nih. Langsung saja kita akan membahas tentang Ja'far Shadiq. Apakah ada yang tahu siapa Ja'far Shadiq itu? Ya, bagi teman-teman yang belum tahu, Ja'far Shadiq adalah salah satu tokoh Wali Songo yang dikenal sebagai Sunan Kudus. Kali ini kita akan mengulik kembali sejarah dari Ja'far Shadiq agar kita bisa meneladani sosok beliau. Sunan Kudus dilahirkan sekitar tahun 1400 Masehi. Sewaktu dilahirkan, Sunan Kudus diberi nama Ja'far Shadiq atau Sayyid Ja'far Shadiq Asmat Khan. Sewaktu kecil, ia sering dipanggil Raden Undung. Sunan Kudus juga pernah dipanggil sebagai Raden Amir Haji karena sewaktu naik haji ia bertindak selayaknya amir atau pemimpin rombongan. Ja'far Shadiq lahir dari keluarga bangsawan Kerajaan Demak. Jika ditarik lebih jauh lagi, jalur keturunannya sampai ke nasab Nabi Muhammad SAW melalui jalur Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Sunan Kudus adalah putra dari Sunan Ngundung atau Raden Isman Haji dan Syarifah Ruhul atau Dewi Ruhil yang memiliki gelar Nyai Anom Manyuran bin Nyai Ageng Melaka binti Sunan Ampel. Ayah dari Sunan Kudus, yakni Sunan Ngundung, adalah salah satu tokoh penyebar agama Islam di daerah Jipang, Panolan, serta Blora. Sunan Ngundung merupakan Panglima Kesultanan Demak Bintoro, sedangkan istrinya Syarifah Ruhul merupakan adik Sunan Bonang. Nah, setelah ayahnya meninggal, Ja'far Shadiq menggantikan jabatan ayahnya untuk memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Demak. Melalui posisi Senopati itulah Ja'far Shadiq menyebarkan Islam di wilayah Demak. Selain menjabat sebagai Senopati, ia juga diangkat menjadi Imam Besar Masjid Agung Demak, serta menjadi Qadhi atau hakim di kerajaan tersebut. Ketika terjadi perselisihan internal di Kerajaan Demak, Ja'far Shadiq kemudian pindah ke kawasan Tajuk sebagai dikutip dari buku sejarah kebudayaan Islam yang ditulis Suhailid. Di kawasan Tajuk ini, Ja'far Shadiq tidak lagi aktif di dunia politik dan fokus menyebarkan dakwah Islam. Strategi dakwah yang ia usung adalah melalui pendekatan seni dan budaya. Ia tidak langsung melarang masyarakat yang masih menganut kepercayaan animisme dan agama Hindu-Buddha, melainkan merangkulnya pelan-pelan. Cara berdakwah Sunan Kudus tergolong unik karena menggunakan sapi untuk menarik perhatian warga agar mau datang mendengarkan dakwahnya. Dalam buku Sunan Kudus, Ja'far Shadiq karya Yoyok Rahayu Basuki diceritakan suatu hari Sunan Kudus membeli sapi yang pernah disebut sebagai Kebo Gumarang. Sapi itu didatangkan dari India oleh pedagang asing menggunakan kapal besar. Oleh Sunan Kudus, sapi itu dipelihara di pekarangan rumahnya. Masyarakat Kudus pada saat itu mayoritas masih beragama Hindu. Tertarik dengan apa yang dilakukan Sunan Kudus terhadap sapi tersebut. Dalam agama Hindu, sapi adalah hewan suci untuk kendaraan para dewa. Maka dari itu, banyak masyarakat Kudus yang datang ke pekarangan rumah Sunan Kudus untuk mencari tahu apa yang dilakukan Sunan Kudus terhadap sapi tersebut. Hingga pada akhirnya, Sunan Kudus bercerita jika ia pernah diselamatkan oleh seekor sapi. Maka dari itu, ia melarang masyarakat Kudus untuk menyembelih sapi. Banyak masyarakat agama Hindu yang kagum dengan kisah Sunan Kudus. Tidak sedikit dari mereka menyangka jika Sunan Kudus adalah titisan Dewa Wisnu.
Maka dari itu, mereka bersedia mendengarkan ceramah Sunan Kudus. Akhirnya, banyak masyarakat Kudus yang memutuskan untuk memeluk agama Islam. Berkat penerimaan dakwah yang disampaikan Ja'far Shadiq, wilayah Tajuk kemudian berganti nama dengan Kudus, yang diambil dari kata Al-Quds, sebuah kota suci di Yerusalem. Karena itulah Ja'far Shadiq dikenal dengan julukan Sunan Kudus. Sunan Kudus mengajarkan cara penyebaran agama Islam melalui toleransi. Terbukti, Masjid Kudus yang dibangun di masa dakwah beliau memiliki arsitektur yang unik. Menara masjidnya serupa candi. Sunan Kudus berhasil mengompromikan arsitektur Islam, Jawa, Hindu-Buddha, dan Tionghoa. Ajaran Islam dan strategi dakwah itu dituntut Sunan Kudus dari berbagai gurunya. Dalam buku Atlas Wali Songo 2016 yang ditulis Agus Sunyoto disebut beberapa guru Sunan Kudus seperti Kiai Telingsing, ulama Cina yang bernama asli Delingsing. Sunan Kudus juga belajar kiai-kiai pesantren Ampel Denta dan ayahnya sendiri Usman Haji bin Ali Murtado. Tidak hanya itu, Sunan Kudus juga meminta agar masyarakat Kudus tidak menyembelih sapi pada perayaan Idul Adha. Sebagai penggantinya, warga bisa menyembelih kerbau. Tujuannya untuk menghormati masyarakat Kudus yang memeluk agama Hindu. Sunan Kudus mendapatkan gelar Wali Al-Ilmi, berarti orang yang memiliki ilmu yang luas, yang diberikan oleh Wali Songo. Tidak hanya Menara Kudus dan bentuk toleransinya, Sunan Kudus juga meninggalkan karya yang berupa cerita keagamaan Islam, serta tembang Macapat, yakni Gending, Mas Kumambang, dan Mijil. Sunan Kudus wafat sekitar tahun 1550 Masehi. Ia meninggal saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus dalam posisi sujud. Ia dimakamkan di lingkungan Menara Kudus. Oke teman-teman, itu tadi sejarah singkat dari Ja'far Shadiq. Dari sejarah tersebut, kita dapat simpulkan bahwa kita sebagai umat beragama, kita harus mengedepankan sikap toleransi antar umat beragama. Sekian podcast dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.